Seorang muslim mau menjadi saksi saat Bang Kifli atau Zuma dan kelompoknya dilaporkan. Bagaimana proses pelaporan Zulkifli M. Abbas dan kelompoknya yang menghina kekristenan? Untuk itu mari kita simak video ini. Terima kasih teman-teman media yang sudah datang untuk konferensi pers tentang perkembangan laporan terkait penistaan agama ya. Saat ini yang terlapor penistaan agama yang dilakukan oleh pihak kita antara lain Ratu Entok yang pertama dan sekarang tersangka dan ditahan. Yang kedua sudah ada laporan terhadap Nora Aritonang. Pelapornya rekan pengacara Dosma Sijabat dan dari PD Pemuda Batak Bersatu Sumatera Utara. Yang kedua ya. Yang ketiga sudah ada juga laporan yang diajukan oleh rekan Dosma Sijabat terhadap Uni Riva ya. Dan TikTok sahabat Bang Zuma yang isinya kurang lebih sama muatan atau konten sara penistaan agama. Laporannya tertanggal 21 Oktober 2024. Kebetulan beliau yang melapor. Sebagai tambahan, mungkin saya lupa tadi, saya akan perkenalkan dulu. Sebelah kiri saya ini adalah Pak Ustadz Martono. Beliau ini dari Forum Kebinekaan Indonesia Bersatu. Artinya ini bukan masalah antar agama, tapi ada oknum juga di pemeluk salah satu agama itu yang suka kesannya menghina atau melecehkan agama orang lain. Beliau ini dengan saya sudah sering untuk mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut intoleransi. Saya sendiri sebagai Ketua Umum DPP Horas Bangsa Batak, Lamsian Sitompul, beliau ini Dosma Sijabat, rekan pengacara, pelapor juga di kasus Ratu Entok dan di LP-nya Nora, di LP-nya Uniriva dan LP-nya Zuma. Sebelahnya Lai Thompson Parapat, Ketua DPD Sumut, Horas Bangsa Batak, beliau juga yang salah satu pelapor dalam kasus Ratu Entok. Yang sebelahnya ada rekan pengacara juga bagian dari HBB, itu Sitompul gitu ya. Kita dari perkumpulan Horas Bangsa Batak ini juga tidak ingin adanya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menista agama apapun. Jadi jangan disalahartikan bahwasanya kalau ada yang menghina Kristen kami teriak, sementara kalau ada yang menghina yang lain kami juga nggak sepakat gitu ya. Ya, mumpung itu sudah diproses ada mungkin yang lain, ya silakan saja gitu ya. Kami juga tidak menjadi bahagian dari orang yang mau menjelekkan agama lain, tidak. Ya hanya saja mungkin kami di pihak sekarang yang melaporkan ya, Entok dan kawan-kawan, ya mereka melaporkan yang lain, ya silakan saja ya. Saya pikir itu dulu dari saya, mungkin ada yang mau ditambahkan. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau menanggapi banyak sekali komen masuk perihal mengenai adanya saksi yang kita ajukan perihal atas laporan yang terbaru ya. Yang terbaru perihal mengenai dugaan penistaan agama. Kenapa memilih atau mengajak ya atau menerima tawaran yang menjadi saksi itu adalah salah satunya akun yang bernama Tuan Logika. Memang ini dilema pada saat saya selaku pelapor untuk apakah masuk, apakah ngeklik dengan kehadirannya sebagai saksi. Bukan karena tinggal di daerah Riau, Provinsi Riau bukan, karena itu bisa kita kondisikan bagaimana keberangkatan ke Medan, Sumatera Utara, Polda. Tapi di sini adalah yang saya mau pertimbangkan di awal memang sangat berat ya, tidak bisa dipungkiri, saya akui sangat berat. Kenapa? Karena saya sudah mengetahui sebelumnya adanya video beliau menginjak kitab suci Kristen ya, menginjak Alkitab. Dan waktu itu pada saat live itu dan juga di banyak yang share termasuk di YouTube, saya juga menanyakan kenapa melakukan itu, dan dia menjawab bahwa ini ada hubungannya dengan orang yang akan dilapor
dan siap akan membongkar siapa mereka, apa tujuannya, ya, dan kok bisa mendoktrin orang-orang yang sebenarnya pemahaman Islam, pemahaman Kristen, pemahaman agama apapun yang dianut pada saat waktu itu adalah sangat baik. Tapi kenapa pada saat bersama dengan orang-orang ini, komplotan orang ini, saya bisa artikan lah kok jadi bermain logika sesat ya, bermain pemikiran sesat gitu. Jadi tidak melakukan penafsiran agama sesuai dengan lisensi masing-masing atau agama yang dianut masing-masing. Dilema yang saya maksud di sini adalah apakah bisa dia memberikan suatu keterangan atau fakta, karena saya tidak melihat biografinya, tapi saya melihat di sini adalah keterangan apa yang bisa disampaikan. Nah, dan saya sudah melihat semua data-data yang sudah diberikan, dan menurutku ini layak untuk disebut sebagai saksi. Dan pertanyaan saya juga yang tidak lupa adalah, saat ini agamamu apa? Ya, agama saya adalah Islam, tetap tidak berubah. Tapi saat ini saya membuat suatu gerakan toleransi, ya, dalam artian anti intoleransi. Ini yang saya menarik melihat di sini. Dan perihal mengenai tindakannya yang sebelumnya, selama itu sudah melakukan permintaan maaf sebelum adanya laporan polisi, ya, dan ada bahasanya adalah saya bertobat, saya memohon maaf kepada Tuhan, jangan sampai di hari kehidupannya nanti yang abadi, ya, dia mendapatkan hukuman, ya, makanya bersedia untuk memperbaiki diri. Dan makanya kami tidak membuat laporan polisi karena dengan sangat tulus meminta maaf. Beda dengan Ratu Entok pada saat waktu itu, dia minta maaf tapi ada suatu kata-kata, suatu hal yang menantang ya, yang menunjukkan powernya, bahkan membuat live yang makin menyakiti hati umat agama lain gitu. Itu alasannya kenapa memilih Tuan Logikas menjadi saksi. Kalau perihal mengenai saksi yang lainnya, menurut saya adalah masih dalam posisi netral, tidak masalah. Tapi yang menjadi perdebatan adalah di saat harusnya itu yang dilapor lah, kenapa dia menjadi saksi di dalam laporan yang saat ini kita proses gitu ya. Dan kita juga, saya mau menyampaikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada mencari pamor, tidak ada mencari apapun ya. Tapi ini adalah murni sebagai panggilan hati. Bagaimanapun kita lahir, kita dibaptis ya, bahkan sampai dengan dewasa, pernikahan suci, dan juga banyak hal-hal yang sekiranya itu adalah tempat pengaduan kita adalah dalam konsep ketuhanan kita. Tiba-tiba dilecehkan, direndahkan, pastinya kita akan melakukan berontak. Dan selama itu undang-undang mengatur, membenarkan itu di Undang-Undang ITE yang terbaru tahun 2024, berarti tidak ada suatu hal yang bisa melarang tersebut. Ya, ini bukan dalam artian kita menjadi kuasa hukum salah satu agama, apologet A dan melawan apologet B, tidak. Tapi kita melakukannya itu adalah murni sebagai ini adalah suatu perbuatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Dan satu hal lagi yang mau saya sampaikan, 1 rupiah pun saya tidak pernah melakukan penggalangan dana. Kalau mungkin pelapor yang lain juga sama, atau mungkin ada secara inisiatif, secara keorganisasian, saya nggak tahu. Yang pastinya saya selaku pelapor, salah satu pelapor, dan saat ini melakukan laporan untuk 4 orang. Tidak ada 1 rupiah pun, bahkan saya bolak-balik ke sana kemari, termasuk pada saat saya tahu salah satu yang akan dilapor dan saat ini sudah dilapor itu adalah tinggal di Makassar. Saya juga memberanikan diri untuk cek ombak di sana sebenarnya dia siapa, dan saya sudah berhasil untuk memprofiling. Dan bahkan di Sulawesi Selatan tidak mengenal, tidak punya nama, tidak punya pamor, tapi berani berkoar-koar di media sosial, bahkan merendahkan agama yang bukan agamanya ya. Dan semoga kita bisa memaknainya dengan baik, mendukung, mensupport, tidak untuk mengolok-olok, tidak untuk menantang dalam memberikan suatu tantangan ya. Kalau berhasil nanti saya sembah, saya ini, saya itu tidak penting ya, karena itu yang dilakukan itu adalah bagaimana kita mempertahankan agama yang kita anut. Bukan, Tuhan Yesus tidak perlu dibela, Tuhan Yesus tidak perlu diperjuangkan dalam arti secara kemanusiaan, tapi ini adalah bicara mengenai kepercayaan yang harus kita sampaikan, yang harus kita luruskan. Dan jika tidak dilakukan itu, maka adalah suatu kebodohan buat kita. Karena prinsip hidup saya adalah berbeda tipis baik dengan bodoh. Dan saya tidak mau menjadi orang bodoh, tapi saya mau menjadi orang yang bijak. Dan kiranya teman-teman juga mau melakukan hal yang sama, dan kita berjuang sama-sama demi kepentingan untuk
lintas agama yang sekiranya pemerintah sudah melindungi secara hukum baik juga secara konstitusi. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. God bless you all. Sebagai orang Kristen, kita seringkali menghadapi tantangan yang berat, salah satunya adalah penghinaan terhadap iman kita. Bang Kipli dan kelompoknya memang terang-terangan menghina kekristenan dan menghina Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai tindakan yang sah menurut hukum negara, penghinaan tersebut telah dilaporkan ke pihak berwenang, ke polisi, untuk diproses lebih lanjut. Namun, sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita harus menanggapi hal ini? Apakah cukup dengan mengandalkan hukum manusia saja, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita perhatikan? Alkitab mengajarkan kita beberapa prinsip yang sangat penting dalam menghadapi penghinaan, terutama yang menyerang iman kita. Yang pertama adalah kasih dan pengampunan. Dalam Matius 5 ayat 44, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Perintah ini jelas, kita tidak dipanggil untuk membalas dengan kebencian atau kemarahan, meskipun kita sangat tergoda untuk melakukannya ketika iman kita dihina. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih yang radikal, kasih yang tidak terpengaruh oleh penghinaan, kasih yang melampaui batas-batas manusiawi kita. Namun, kasih bukan berarti kita harus membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Roma 13 ayat 1-5 mengajarkan bahwa pemerintah dan hukum ada untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, melaporkan tindakan penghinaan kepada pihak berwenang adalah hal yang tepat, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita harus ingat bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, tetapi kita juga warga negara di dunia ini. Hukum sipil ada untuk melindungi martabat dan hak asasi setiap orang, termasuk kita sebagai umat Kristen. Tetapi setelah melaporkannya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Disinilah kita perlu melihat lebih dalam ke dalam hati kita. Paulus, dalam 1 Petrus 3 ayat 15, mengingatkan kita, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Jadi, meskipun kita telah melakukan tindakan hukum yang benar, respons hati kita harus tetap penuh dengan lemah lembut dan hormat. Tujuan kita bukanlah menghukum atau membalas dendam, melainkan menegakkan kebenaran dengan cara yang memuliakan Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 21 jelas mengajarkan kita, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan berarti kita mengatasi kebencian dengan kasih. Kita berdoa bagi mereka yang menghina kita, berharap agar hati mereka akan terbuka untuk menerima kasih dan kebenaran dari Kristus. Mengapa ini penting? Karena kasih Kristus adalah kekuatan yang dapat mengubah hati. Mungkin penghinaan yang kita alami adalah cerminan dari rasa sakit atau kebingungan dalam diri si penghujat. Dengan mengampuni dan mendoakannya, kita menyerahkan semua pada Tuhan, yang lebih tahu bagaimana menyentuh hati manusia lebih dalam daripada apapun yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, sementara kasus ini berjalan di jalur hukum, marilah kita sebagai orang percaya tidak berhenti di sana. Kita berdoa agar kebenaran ditegakkan, tetapi juga agar hati yang menghina bisa mengalami pertobatan. Mari kita menjadi saksi Kristus yang hidup, dengan menunjukkan kasih bahkan kepada mereka yang menghina kita. Dengan demikian, kita tidak hanya memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara, tetapi juga sebagai warga kerajaan Allah, menjaga hati kita tetap penuh kasih, sabar, dan penuh pengampunan. Marki Borkeber. Mari kita bongkar kesalahpahaman dengan kebenaran. Salam murid Kristus.